Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Afrinita dengan NIM 4022141 presensi 21. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistematika penulisan karya ilmiah, proposal, dan skripsi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah, baik proposal maupun skripsi. Memiliki format yang berbeda tergantung pada institusi atau program studi. Namun, secara umum terdapat kesamaan pada beberapa elemen pokok. Berikut adalah sistematika umum untuk penulisan proposal dan skripsi. Yang pertama, ada sistematika penulisan proposal. Proposal adalah rencana penelitian yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan penelitian secara umum. Sistematika proposal terdiri dari: yang pertama ada halaman judul, yang berisi judul penelitian, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, logo universitas, fakultas, dan tahun pengajuan. Yang kedua, adapun lembaga pengesahan, menyertakan tanda tangan pembimbing, ketua program studi, dan pejabat terkait. Adapun yang ketiga yaitu bab 1 atau pendahuluan, yang terdapat latar belakang yang menguraikan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Dan yang kedua, terdapat rumusan masalah, pernyataan-pernyataan yang ingin dijawab melalui penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menjelaskan tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, adapun manfaat penelitian adalah yang berisi manfaat teoritis dan praktik dari penelitian. Adapun materi yang keempat yaitu tentang bab 2 yang terdapat tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini adapun terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kajian teori. Teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, dan yang kedua terdapat penelitian terdahulu. Di dalamnya terdapat hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang akan dikaji. Dan adapun yang ketiga terdapat pada bab 2 atau tinjauan pustaka, yaitu tentang kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini terdapat alur logis yang mengaitkan teori dan penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori yang keempat yaitu membahas tentang hipotesis atau jika ada. Yang dimaksud dengan hipotesis ini adalah dugaan sementara yang akan diuji. 5 yaitu membahas tentang bab 3 yaitu yang terdapat pada dalamnya yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat desain penelitian. Desain penelitian adalah tipe penelitian yang digunakan atau kuantitatif, kualitatif, dan lain-lain. Yang kedua terdapat populasi dan sampel. Di dalam populasi dan sampel ini ada jumlah dan kriteria partisipan penelitian. Yang ketiga adapun teknik pengumpulan data, yang di dalamnya terdapat metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dan yang keempat adapun itu yaitu analisis data, yang di dalamnya terdapat teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini terdapat yang digunakan untuk membuat semua referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal. Dan baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu tentang sistematika penulisan skripsi. Skripsi merupakan laporan akhir dari hasil penelitian, biasanya mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, terdapat halaman judul. Pada halaman judul ini, yang dimaksud dengan halaman judul ini adalah sama seperti proposal, tetapi disesuaikan dengan status terakhir penelitian. Dan adapun yang kedua yang terdapat di dalamnya lembaga pengesahan. Di dalamnya yang terdapat tanda tangan pembimbing dan penguji setelah skripsi disetujui. Dan adapun yang ketiga yang terdapat di dalam
Sistematika penulisan skripsi ini adalah abstrak. Yang di dalam abstrak ini adalah ringkasan dari penelitian yang mencangkup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dan yang keempat yaitu pada bab 1 terdapat pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat yang pertama latar belakang. Latar belakang adalah uraian tentang pengertian topik yang diteliti. Dan yang kedua terdapat rumusan masalah, di dalamnya terdapat pertanyaan penelitian. Dan yang ketiga terdapat tujuan penelitian, yang di dalamnya terdapat tujuan yang hendak ingin kita capai. Dan yang keempat yaitu manfaat penelitian, yang di dalamnya terdapat manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang kita teliti tadi. Dan adapun yang kelima yaitu membahas bab 2 yang terdapat di dalamnya ada tinjauan pustaka. Dan pada tinjauan pustaka ini terbagi beberapa bagian, yaitu ada kajian teori. Pada kajian teori ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian. Dan yang kedua penelitian terdahulu. Di dalamnya terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Dan yang ketiga adalah kerangka pemikiran, yang terdapat alur logika penelitian. Yang keempat, hipotesis atau jika ada pernyataan yang diuji dalam penelitian. Baik, adapun yang keenam yaitu membahas tentang bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat beberapa uraian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian adalah penjelasan metode penelitian yang digunakan. Yang kedua adalah populasi dan sampel, yaitu deskripsi partisipan penelitian. Adapun yang ketiga yaitu membahas tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpul data. Yang keempat ada prosedur pengumpulan data, yaitu langkah-langkah pengumpulan data. Yang terakhir yaitu tentang teknik analisis data yang membahas tentang metode analisis data. Dan adapun yang materi yang ke-8 yaitu membahas tentang bab 6 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian adalah paparan data dan analisisnya. Dan pembahasan adalah interpretasi hasil penelitian terkait dengan teori dan hipotesis. Dan adapun yang ke-9 yaitu tentang bab 5 yang terdapat di dalamnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian yang telah kita teliti. Dan saran adalah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya untuk mengimplementasikan praktis dari hasil penelitian. Dan adapun yang ke-10 yang membahas tentang daftar pustaka. Daftar pustaka adalah yang berisi sebuah referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Dan adapun yang terakhir yaitu lampiran. Pada lampiran ini terdapat dokumen pendukung seperti kuesioner, data mentah, foto, dan lainnya.